MD ya, Pak Pukim, kita punya banyak PR untuk menguatkan desa dan kami sangat concern dengan desa. Kenapa? Karena desa kuat pasti kecamatan kuat, kecamatan kuat pasti kabupaten kuat, kabupaten kuat pasti Jawa Barat kuat. Hidup desa. Jadi kita akan mulai dari desa. Jadi luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Jadi PR kita berat Pak Kadis ya, tapi saya yakin bisa kalau kita sabilulungan, kalau kita gotong royong, sarendek saigel sobobot sapihanean. Pabrik eset ya, tidak ada pabrik eset, pasti bisa. Kita mulai dari sini dan akan bergulir ke kabupaten yang lainnya, 27 kabupaten kota. Forkopimda Kabupaten Karawang, Pak Dandim, Pak Kapolres ya, Pak Kajari, pimpinan DPRD atau yang mewakili yang kami hormati, Pak Sekda Kabupaten Karawang beserta jajaran para kepala OPD ya, perangkat daerah Kabupaten Karawang yang kami hormati, Pak Direktur Politeknik Setialan ya. Nanti kita bersama-sama Pak ya, ini baru warming up. Saya kira perjalanan kita masih panjang dan saya kira ini adalah learning journey, jadi sebuah apa ya, perjalanan belajar begitu, karena belajar sepanjang hayat supaya kita ada keberanian untuk eksekusi Bapak Ibu. Karena kalau tidak punya spirit learning ya susah juga, serba takut akhirnya tidak eksekusi. Hari ini rakyat membutuhkan langkah konkret ya. Teman-teman OPD lain saya lihat ada hadir Pak Sekretaris Dinas Kesehatan ya, terutama terkait stunting kan kita banyak, Pak Sekdis. Kemudian teman-teman yang ada di lapangan ya, biar tekor asar kesohor, itulah para camat ya, banyak berkorban untuk masyarakat. Itu Pak Bupati, tekor penting maka sohor yang kena kutip ya. Ya hidup camat. Kebetulan saya juga alumni camat, saya juga alumni lurah Pak. Jadi sesama camat dilarang saling mendahului. Mohon izin Pak Camat, saya di depan ya. Luar biasa, jabatan camat itu salah satu jabatan yang paling indah di ASN. Lamun tuh pernah jadi camat, asa ka Mekah teka Madinah. Jadi jangan disia-siakan Pak Camat. Nanti saya berikan beberapa insight ya, biar camat di Karawang hebat-hebat. Karena bahan bakunya hebat-hebat. Ya tinggal sedikit memberikan sentuhan. Itu para camat ya, kemudian para kepala desa di Karawang dan perwakilan dari beberapa kabupaten ya, terima kasih Pak Kubu ya, Pak Lurah tadi disampaikan. Jadi Jabar hebat itu, Jabar menjadi provinsi termaju itu harus mulainya dari desa, karena Jawa Barat itu adalah agregat Pak. Jadi sehebat apapun kami di provinsi, tanpa kabupaten, tanpa kecamatan, tanpa desa nggak ada apa-apanya. Makanya kami sangat concern dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten, di kecamatan, bahkan di desa. Tokoh masyarakat, para ulama, para kader ya yang hadir, pimpinan BUMD, BUMN ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dari tugas utama pemerintahan yang kami emban dan sebagian besar dari kita emban ya, yang hadir sini kan sebagian besar aparatur negara ya. Tentu masyarakat ini adalah aktor yang kita harapkan bersama-sama, karena hari ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Kita harus bahu membahu Bapak Ibu ya, harus bahu membahu, rempuk jungkung sauyunan. Kalau tidak begitu berat ya. Tapi khususnya untuk aparatur negara, paling tidak mengingatkan saya pribadi bahwa tugas kita adalah paling tidak ada 3: pembangunan, pemberdayaan, pelayanan. Pembangunan atau development untuk mensejahterakan ya, pemberdayaan, empowerment untuk memandirikan, dan pelayanan, services untuk memberikan rasa keadilan. 3 tugas utama pemerintahan. Jadi kalau bertanya apakah pemerintahan ini berhasil atau tidak, apakah pemerintahan ini efektif atau tidak, ukur aja ketiga hal tersebut. Apakah rakyatnya sudah sejahtera,
Apakah rakyatnya sudah mandiri? Apakah rakyatnya sudah mendapatkan rasa keadilan? Saya kira silakan evaluasi diri masing-masing. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memulai dari Jawa Barat. Banyak hal yang sudah kita torehkan dan insya Allah ya untuk banyak hal Jawa Barat one step ahead, provinsi paling depan di Indonesia. Demikian juga Karawang, Pak Bupati saya amati juga luar biasa banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Untuk birokrasi misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, Karawang itu terbaik pertama di Jawa Barat. Ya, demikian juga untuk sektor yang lainnya, banyaklah yang sudah ditorehkan. Termasuk andalan Jawa Barat adalah ya produksi gabah kering giling. Ya, yang tahun kemarin 9 juta gabah kering giling dan kita harapkan bisa menembus 11 juta gabah kering giling tahun ini. Dan diantaranya dikontribusi oleh Karawang, keprok Kangge Karawang. Jadi Karawang ini unsur medal, unsur madangan. Aku lahir, aku memberikan penerangan. Ini kan keren banget masyarakat Karawang. Karena kebutuhan utama kita kan pangan Bapak Ibu. Dan itu sebagian diantaranya disuplai dari Karawang. Jadi Karawang untuk Jawa Barat, Karawang untuk Indonesia. Sekali dikeprok ah. Hadir juga di sini komisioner dari Komisi Informasi Jawa Barat ya, Atunon Pak Husni ya, teman-teman semuanya yang sekali lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ini masalah informasi, masalah data yang harus kita edukasikan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya kami minta yuk kita bicara khusus nih, terutama Pemda, Ombudsman, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Dan nanti akan kita konsolidasikan dan ya bersama-sama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, yang baik-baiknya saya kira Bapak Ibu udah mampu. Saya ingin mencoba membongkar sedikit yang mungkin pahit, tapi di mana-mana kalau ingin sembuh itu dari hal yang pahit. Terus terang saya bicara ini keluh juga, tapi harus saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian ya, banyak hal yang sudah Jawa Barat capai dan itu harus disyukuri ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kita harus bersyukur dengan berbagai keberkahan, dengan berbagai prestasi ini. Tapi kita harus tahu fokus juga, karena bentuk rasa syukur adalah dengan meningkatkan kinerja. Dan kita mulai dari ya persoalan apa yang kita hadapi hari ini. Nah, saya ingin sedikit membukakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jabar sesuai dengan RPJPD Pak Dadan ya, harus menjadi provinsi termaju 2025, dan itu ada di Perda tentang RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, dan Jabar harus menjadi provinsi termaju. Waktu kita hanya 1 tahun 4 bulan lagi, dan hari ini kita belum menjadi provinsi termaju overall. Untuk beberapa hal yes kita termaju, tapi secara umum belum. Ada beberapa PR kita. Pertama, stunting Jabar 21,7%, nasional rata-rata 21,5%. Saya kira kita menyampaikannya pun sakit Pak Sekdes ya, tapi kita akan tebus tahun ini, kita akan turunkan sampai 14%. Kita punya waktu. Siang ini saya undang para sekda di Bapeda, jadi mohon Pak Bupati tugaskan Pak Sekda, kita akan konsolidasikan bagaimana strategi untuk melakukan lompatan. Kita nggak bisa lagi dengan jalan, lari aja nggak bisa. Kita harus lompat sekarang. Kita harus melakukan leapfrog kalau kata Pak Jokowi, lompatan kodok. Biasanya kodok baru melompat, lalu dipanasan begitu. Ya, itu rumus saja. Nanti kita akan siapkan desainnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena masyarakat di lembur mah jangan pakai lama Pak. Mun bisa mah pok torolong. Silakan tanya ke masyarakat. Yang gancang masyarakatnya. Makanya kita harus merubah paradigma kita. Kalau di birokrasi kan kalau bisa 3 meja ngapain 1 meja, itu yang harus kita bongkar. Kalau bisa 1 meja ngapain 3 meja. Bahkan kalau bisa tanpa meja, kenapa harus pakai meja Bapak Ibu? Berikan aja langsung ke masyarakat tanpa harus bertemu. Itulah SPB, itulah digital. Dan saya kira bisa kita lakukan itu. Itu saya kira Bapak Ibu ya, yang pertama stunting. Saya ambil beberapa yang menjadi PR Jawa Barat, dan tentu di dalamnya ada Karawang. Karena sekali lagi Jawa Barat itu agregat. Saya berbicara 27 kabupaten kota, stunting. Yang kedua pengangguran. Ya silakan evaluasi Bapak Ibu, di Karawang berapa? Jawa Barat masih 6,9%.
Nasional itu 4,9, kita terpaut 2%. Jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta, angkatan kerjanya 25 juta, 1,7 juta masih nganggur hari ini. Itu data dari BPS. Dan lagi-lagi saya sakit mendengarnya. Tapi ini obat pahit yang harus kita tebus dengan kinerja. Makanya nggak bisa pakai lama, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat. Kita harus bertaruh, Bapak Ibu. Jabatan kita harus dipertaruhkan. Itu apa? Untuk rakyat. Ya, Sultan Syahrir mengatakan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Pertanyaannya, ada nyali kita untuk bertaruh untuk rakyat. Pak Kuwu, Pak Camat, saya insya Allah dengan segala kerendahan hati saya bertaruh untuk rakyat Jawa Barat. Dan tentu bisa sendiri. Pak Gubernur, ya, Sate Kapola sedang menyiapkan bagaimana kita melakukan lompatan. Dan tentu saya bagian di dalamnya. Decision makernya Pak Gubernur, kami operatornya. Dan tentu harus dibantu oleh kabupaten kota termasuk Pak Camat, para kepala desa. Tempo hari kami undang ya para camat ke gedung sate. Dan ini akan berlanjut terus, karena ini harus diorkestrasi semua. Yang nggak bisa kita membangun kecamatan sentris, kabupaten sentris, kabupaten nggak bisa. Kita harus Jabar sentris, bahkan lebih jauhnya Indonesia sentris. Berbagai lembaga internasional, Bapak Ibu, McKinsey, World Bank sudah memproyeksi Indonesia akan menjadi negara maju 2045, the big four developed country, ya, 2045. Kita akan menjadi 4 negara maju di dunia tahun 2045, 20 tahun lagi, dan kita yang akan menghantarkannya. Dan itu dimulai dari Jawa Barat, termasuk di dalamnya Karawang. Dan ini nggak ecek-ecek, Bapak Ibu. Saya ingin mencoba memaknai forum ini bukan hanya formalistik. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang nantinya akan menghantarkan Indonesia menjadi negara maju dari Jawa Barat, dari Karawang. Karena sebuah keniscayaan, 20 tahun itu nggak lama. Mumpung sekarang kita menjabat, Pak, bisa kaduhung ke pensiun mah. Ulah capetang bisa pensiun. Ayo nak capetang mah. Iya. Iya, Bapak Ibu. Nanti ada cerita untuk anak cucu kita bahwa Indonesia jadi negara maju teh kapan Bapak baheula camatna. Kapan Bapak baheula kuuna. Iya kan? Kan cek incu urang teh. Aki urang teh atuh. Iya kan? Minimal kita akan mendengar suara itu tahun 2045. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Makanya kita persiapkan dengan baik. Nggak boleh leha-leha. Harus super serius. Karena ini menyangkut peradaban, Pak. Menyangkut harga diri kita. Era aturan jadi negara berkembang. Kudu jadi negara maju. Dan itu bisa kita wujudkan. Tapi tentu tadi harus dari daerah. Bapak Presiden isinya luar biasa. Ya, yang akan melanjutkan juga Presiden terpilih insya Allah luar biasa. Makanya kalau kita juga ada dalam track untuk mewujudkan Indonesia emas, saya punya keyakinan pada bukan 2045 bisa 5-10 tahun lebih cepat kok. Itu kan proyeksi. Kalau kitanya soson-soson bisa. Makanya tadi kita harus concern dengan indikator makro pembangunan. Stunting kita turunkan, ulah kagok dinurunkan deh, ulah dipirit pakunya. Biasanya kan di birokrasi sok dipirit, 1, 2, 3 pasti opat. Ya saya minta Karawang tidak begitu, Pak. 1, 2, 3 genap, menang ke Pak. Yang penting marah ya atau diuntungkan. 1, 2, 3 genap 8, 12, biar cepat. Nggak bisa alon-alon asal kelakon. Ayo mah kudu gancang kelakonan tur salamet. Berubah, dunia berubah. Kita harus ada dalam track perubahan itu. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita, Pak. Ulah nepikeun ke anak incu urang jadi kuli di lemah China, nyari hati, Bapak Ibu. Ya, masa kita dicooh hulu ke batu? Nggak boleh. Kita harus punya harga diri, anak cucu kita harga diri. Dan harga diri hari ini adalah SDM, Pak. Ya, cek bahasa lembur mah betengna sebel, duitna weteh, imahna pageh, sawahna basel. Kurang lebih begitu dalam bahasa lembur itu. Kadeuleu, karasa, karampa, opek, prak, konkret. Makanya harus jelas ukurannya tadi. Pengangguran harus turun. Ya, stunting harus turun. Termasuk indeks Gini, Pak. Indeks Gini Jabar sekarang 0,42. Sebelumnya 0,425, sekarang 0,421. Harus di bawah 0,38. Artinya kalau di atas 0,4 itu kesenjangan tinggi, Pak. Kebenghar bagi benghar, riwa bagi riwa, itu tidak boleh terjadi, Pak.
Ya Bapak Ibu cek silakan, pinjol ya, apalagi yang ilegal. Ini pinjol legalnya saja saat ini Jabar menembus 16,5 triliun, kan memprihatinkan. Bang Emok silakan cek, kenapa? Ini kan persoalan Pak. Dan pelanggan pinjol, pelanggan Bang Emok bukan middle up, middle low, masyarakat kecil. Ini PR, negara harus hadir, kita harus hadir. Makanya tadi kita harus bertaruh sekarang Pak, nggak bisa lagi dengan basa-basi semata. Itu Pak, dan insya Allah dengan segala keterbatasan, dengan segala kerendahan hati kami Pemprov Jabar ya, siap di depan, di tengah, di belakang. Cek bahasa orang Sumedang Pak, kami siap sabubukna Pak untuk Jawa Barat. Ya teman-teman, siap tidak? Siap tidak? Cak tadinya, cak tadi. Gimana hukum adat Pak? Apalagi sabubukna. Jadi namun rakyat Sabtu Minggu membutuhkan harus siap. Ya, rek isu, rek berak, rek penting, rek subuh siap. Semua hari kerja, semua jam-jam kerja. Itu baru aparatur, dan kita butuh aparatur yang seperti itu. Hari ini nggak bisa dengan cara-cara biasa. Lamun hayang Indonesia Emas 2045, kecuali lamun hayang jadi kuli, silakan. Dan tentu janganlah, kita harus jadi leader Pak, kita harus jadi aktor. Ya, semua masyarakat 50 juta masyarakat Jawa Barat harus jadi aktor pembangunan. Dan saya yakin bisa, sangat bisa. Hebat-hebat kok kita. Kan terkadang kita nggak sadar bahwa kita hebat. Nu matak jurusnya Pak Bupati suntrungkeun we, gujubarkeun. Ya keterbakan sakedik lah. Tapi pada akhirnya akan bisa renang kok. Kan biasanya mau memeh nanggung Pak, meok memeh dipacok. Ya, kita punya leluhur namanya Prabu Siliwangi. Ya, salah satu diantaranya Prabu Siliwangi itu adalah Niskala Wastu Kencana. Beliau yang pertama mendapatkan julukan Prabu Siliwangi karena beliau melanjutkan Prabu Wangi, Prabu Linggabuana. Niskala Wastu Kencana, puncaknya di di Bogor, mulainya dari Galuh, Sri Baduga Maharaja puncaknya. Tapi sebelum itu ada Prabu Siliwangi namanya Niskala Wastu Kencana. Beliau menyampaikan, dan ini dicatat di dalam Prasasti Kawali II. Ini bukan pokol, bukan cenah. Saya sudah melihat langsung Prasasti Kawalinya. Itu ada dan sudah ditranslate oleh filolog. Bunyinya seperti ini. Jadi raja berkata, pitakan namanya. Raja berkata kemudian ditulis di dalam batu itu. Bunyinya seperti ini. Saya merinding kalau menyampaikan ini. Pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Pakena kerta bener, pakeun nanjeur najuritan. Jadi saya setuna, orang Sunda itu, kepemimpinan Sunda itu rohnya adalah biasakan membahagiakan rakyat agar jaya lama di dunia. Keren tidak? Keprok kalau dan biasakan mendorong kesejahteraan, kekertaan agar unggul di najuritan, agar unggul dalam pembangunan. Jadi konsep Sunda itu sejatinya adalah karahayuan dan kekertaan Pak. Dalam bahasa hari ini seolah-olah kita ambil dari barat. Pada itu Human Development Index, Happiness Index, itu konsep dari barat. Bohong Pak, itu konsep di Karunurang. Kurang barat niron ka Karunurang gitu. Iya, itu akuntabel. Jadi happiness index itu kan yang tadi karahayuan, dan kakertaan itu ekivalen dengan salah satunya Human Development Index, IPM. Jadi konsep IPM, konsep indeks kebahagiaan itu dari kita. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus besar hati, kita harus optimis, dan sengaja saya transmisikan energi itu ke Bapak Ibu agar Bapak Ibu muncul vibrasi, muncul getaran. Dan kalau sudah muncul getaran pasti akan tumbuh frekuensi yang sama. Jadi energi, vibrasi, frekuensi. Lamun ngesap frekuensi, oh publikasi. Saya kira demikian Bapak Ibu dan Pamungkas. Punten ya, rada bisa kedik mumpung di Karawang, mumpung di lapangan. Dan ini akan menjadi titik masuk untuk Jawa Barat. Terkait dengan desa Bapak Ibu. Nah kami sedang desain peraturan gubernur. Pak Hadis tos sering saya taca tentang akuntabilitas pemerintah desa. Ya, kami tunggu minggu ini. Jangan pakai lama, karena sudah 2 minggu yang lalu kita diskusi. Ya, hari Minggu konsepnya sudah naik ke saya, dan saya akan lapor ke Pak Gubernur. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Pak Kubu pun terlain ngariwakan kade. Demi Allah,
lain ngariweukeunnya ka rakyat. Kita akan dorong akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Ya, jadi kita akan dorong semua desa harus mulai dari indikator kinerja. Dan indikator kinerja yang akan kita orkestrasi sederhana aja, ulah liar-liar di desa mah, sederhana tapi konkret. Yang pertama stunting, yang kedua kemiskinan ekstrim, yang ketiga pelayanan publik. Paling tidak 3 itu aja. Siap Paku ya? Yang lain-lainnya memang ngalah, karena Paku kan punya janji politik dan lain sebagainya, karena Bapak adalah elected official. Kalau saya political appointee, diangkat oleh pejabat politik. Kalau Paku kan dipilih. Tidak ada janji politik, silakan. Tapi untuk 3 hal kudu aya di KP desa. Penanganan stunting, ya, pencegahan stunting, ya, pemberantasan miskin ekstrim, satunya lagi pelayanan publik. Kita akan pakai indikator nanti. Untuk stunting, indikatornya adalah zero new stunting. Di tempat Paku temenang aya stunting nu anyar. Siap Paku? Kade ieu teh susah Paku. Jadi Paku kudu apal by name by address, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, orok kudu apal by name by address nah. Dan langsung hiji-hiji ditepungan ke mana. Ada perangkat desa, ada kadus. Bahu-membahu berbagi tugas. Saya kira satu desa tidak akan lebih dari 20 orang. Ibu hamil dan ibu menyusui. Kira aku tuh apal by name by address. Kurang udah hiji-hiji. Ini contoh apa ya? Zero new stunting itu mulai sebelum kelahiran, setelah kelahiran. Ada 2 jurusnya Paku. Sebelum kelahiran, setelah kelahiran. Gunakan jurus ini, saya yakin, seyakin-yakinnya stunting Karawang akan turun signifikan, stunting Jawa Barat akan turun signifikan. Dan saya sudah mempraktekannya di Sumedang. Sekarang Sumedang salah satu kabupaten dengan stunting terendah di Jawa Barat. Sebelumnya tertinggi, nomor 27 dari 27 kabupaten kota. Sakit kami Pak. Stunting Sumedang 27%, sekarang 14. Itu SSGI, SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Kalau FPPGBM-nya itu di angka 7% Pak. SKI-nya 14%. Bisa. Makanya saya sangat yakin, saya komunikasikan, karena ada exercise sederhana. Jadi 2 jurus, 1 sebelum kelahiran, 2 setelah kelahiran. Sebelum kelahiran, sasarannya ibu hamil. Makanya Paku, Pak Camat kudu apal ibu hamil, kudu boga. Ya, yang paling bagus di platform. Pak Bupati kan SPP-nya bagus tuh. Tinggal dimasukkan nanti di platform itu, sehingga by name by address-nya langsung buka dari handphone, jadi dalam genggaman, ya, gitu. Nah, ibu hamil ini ada 3 yang harus kita treatment. 1, pastikan KB ibu hamil, KB tidak ada yang terlibat satupun. By name by address. Semua ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah, karena kenyataannya sekarang belum itu. Dan tablet tambah darah ada di puskesmas. Semua puskesmas saya sudah cek punya tablet tambah darah. Naon susahnya sih? Tablet tambah darah aya, ibu hamil aya, tinggal diadu maniskan, rumusnya mah gidik, ngocoblak 2 aja itu. Teu kudu make duit. Teu kudu make duit, teu kudu make program. Tinggal ngagidik aja ngocoblak. Karena tablet tambah darahnya ada di puskesmas, tinggal ke Bu Bidan, ibu hamilnya ada, adu maniskan. Itu tidak mudah kada Bapak Ibu, karena tablet tambah darah rasanya anyir, kurang-kurang, nama ibu hamilnya nggak mau. Makanya harus diedukasi. Misalnya Paku datang ke ibu hamil bari mau cau, ibu ya Paku diberi caunya, wayana diselamakan, silakan lah. Cek paribasana, ya mah harus sampai sana Paku. Kalau ingin rakyat itu bebas dari stunting, kan harus konkret. Yang kedua, KB ibu hamil tanpa kecuali harus diperiksa ke petugas kesehatan selama kehamilan minimal 6 kali Paku. Ada kartu ibu hamil tuh, bisa dicek satu-satu, udah berapa kali gitu. Kudu rewel, kudu cerewet. Maklum di lembur, mungkin poho, mungkin si bapaknya timuruan, ulah keluar, banyak kemungkinannya. Ini masalah sosial. Lagi-lagi rumusnya ocoblak jeung ngagidi hiji-hiji diemutan. Itu Pak, kalau 6 kali itu bisa kepantau Pak. Jadi 9 bulan itu minimal 6 kali harus dicek ke petugas